Yes, akhirnya Spider-Man Noir yang merupakan sebuah proyek Spider-Man berikutnya akhirnya telah dirilis oleh pihak Amazon Prime dan juga oleh pihak Marvel Studios. Jadi seperti kalian tahu ya bahwa selain mereka mengerjakan film Spider-Man Brand New Day yang akan segera dirilis di tahun 2026 sebagai bentuk jembatan kepada filmnya Avengers Doomsday, dari pihak Marvel Entertainment dan juga oleh pihak Amazon Prime serta Sony Pictures, akhirnya mereka resmi mengeluarkan sebuah proyek serial Spider-Man varian, yaitu adalah Spider Noir yang resmi akan diperankan oleh Abang Nicolas Cage. Yang dimana ini mungkin buat kamu-kamu yang masih agak lupa ya, jadi Abang Nicolas Cage ini merupakan aktor kawakan yang pernah memerankan karakter Ghost Rider alias Johnny Blaze di film garapannya tahun 2007 dan juga film sequel keduanya tahun 2012. Oke. Dan akhirnya Abang Nicolas Cage ini udah kembali sebagai tokoh baru di film Marvel, di animasi, di filmnya Spider-Man Into the Spider-Verse, yang dimana itu pertama kalinya Nicolas Cage akan memerankan karakter Spider-Man Noir tapi versi animasi ya. Dan sekarang akhirnya dia kembali sebagai Spider-Man Noir di versi live action di serial Spider Noir yang akan siap tayang di Amazon Prime yang satu ini Pak ya. Dan gue sebagai fans Marvel, jujur gue juga adalah fansnya Nicolas Cage karena gue udah pernah ikutin dia di semua berbagai macam film Marvel juga. Dan bahkan kemarin di filmnya Long Legs itu adalah the power of acting of Nicolas Cage paling gokil yang pernah gue lihat men. Dan sekarang akhirnya abang ini udah kembali di serialnya Spider Noir yang satu ini, yang kemungkinan besar ini akan terhubung kepada multiverse saga yang akan terjadi setelah multiverse akan tertabrak akibat incursion di filmnya Avengers Doomsday, bahkan sampai kepada endingnya Avengers Secret Wars. Jadi pada video kali ini aku akan mereaction sekaligus aku akan mengomentari dan juga aku mungkin akan membreakdown dikit aja mengenai detail apa aja yang gue temukan mengenai serialnya Spider-Man Noir yang satu ini. Oke, ini mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, jadi Spider Noir ini merupakan varian Spider-Man dari kota New York di era 1930-an dari universe alternatif. Oke, yang dimana dia adalah Peter Parker juga, dan dia adalah orang yang bekerja sebagai investigator private alias sebagai detektif swasta untuk memecahkan semua berbagai macam kasus-kasus yang ada pada kota New York yang satu ini, yang mengalus sebuah perpolitikan dan juga ada sebuah pembunuhan, pemerkosaan dan juga hal-hal negatif dan juga hal-hal kriminal yang berada di kota New York yang satu ini. Jadi perlu diingat ya bahwa serial Spider-Man Noir ini akan bersetting ke era tahun 1930-an, yang dimana dari pihak Sony udah mengatakan bahwa serial Spider Noir ini akan memiliki dua versi yang berbeda yang akan dirilis secara bersamaan. Yang pertama adalah versi hitam putih, yang kedua adalah versi yang berwarna, yang which is mungkin buat kamu-kamu nih yang ingin merasakan betapa vibe-nya noir seperti apa di versi serial ini ya, kalian bisa tonton aja di versi yang hitam putih ya, alias versi noir aslinya. Tapi mungkin buat kamu-kamu nih yang suka dengan tema yang berwarna dan juga nggak diubah, well, bisa kamu cek aja di serialnya Spider-Man Noir yang satu ini Pak ya. Jadi mereka siap untuk meriliskan dua versi sekaligus, versi berwarna dan juga versi hitam putih. Oke, so tanpa perlu berlama-lama lagi ya, langsung aja kita mereaction sebuah official teaser trailer Spider-Man Noir. Sikat cuy. Wow. Oke. You already know how it ends. Oh, Nicolas Cage! Wow! Oh! Oh, Mary Jane ya? Oke, Mary Jane versi noir nih. Oke. Thoughts. Oh! Impulses. I manage Okay. to suppress them Oke. Hah? most of the time. Kelam banget Hold sih. on, Ben. Ben Riley. Wait, Kelam. what the hell happened to him? I beat up some guys in a bar, Ush. and I got plastered. Oh.
Oke. Oke. Oh, seorang detektif cuy. What are you thinking about over there? Ah, kostumnya dia. If I'm honest. Ush. Wow. Ah. Elektro. What? Ush. Oke. Oh. Oke, ketika pas gue tonton mengenai trailernya Spider-Man Noir yang satu ini ya, jujur gue menemukan ada beberapa adegan yang bisa kita breakdown dikit ya. Jadi seperti kalian tahu bahwa Spider-Man Noir ini merupakan Spider-Man yang paling berbeda dan juga dia adalah tipe varian Spider-Man paling kelam di era multiverse Marvel di versi komiknya Pak ya. Yang dimana nama asli di versi komik itu adalah Peter Parker, sama, gak ada yang berbeda. Tapi di versi Amazon Prime ini akhirnya namanya dirubah menjadi seseorang yang bernama Ben Reilly. Yang dimana di versi komiknya Ben Reilly ini merupakan varian Spider-Man yang berbeda pula, yaitu adalah Scarlet Spider yang merupakan varian bagi Peter Parker yang dimanipulasi oleh villain Spider-Man untuk mengecoh Peter Parker yang aslinya Pak. Seperti itu, makanya ketika pas gue melihat mereka akan mengubah namanya menjadi Ben Reilly, well jujur ya gue sebagai fans Marvel juga ya udahlah ya, gak masalah sih ya, asalkan mengenai plot ceritanya, bahkan development karakternya, serta skripnya, serta bagaimanakah penyutradaraannya, well cukup oke lah ya. Yang dimana kalau pas gue lihat mengenai dalam segi bentuk vibe-nya, bahkan trailernya, well ini cukup kelam dan juga sesuai kepada versi komiknya. Karena apa? Mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, jadi sepanjang petualangan Spider-Man Noir di versi komiknya, ketika dia melawan semua berbagai macam para mafia, para pemerintah korup, bahkan juga ngelawan semua varian-varian villain Spider-Man seperti contoh kayak Green Goblin, Doc Ock, Vulture, bahkan semua villain-villain Spider-Man yang pernah kita kenal di versi komik utamanya, mereka semua akan hadir di versi serial ini. Cuman yang keluar adalah versi monsternya Pak. Karena apa? Di versi komiknya aja semua para villain-villain Spider-Man di versi Noir ini, mereka semua adalah bentuk-bentuk monster yang sangat berbahaya dan juga bentuknya sangat mengerikan dan juga cukup disturbing. Oke, jadi ini bukan tipe-tipe superhero yang bisa dinikmati oleh anak-anak, bukan, tapi ini adalah tipe superhero yang sangat dewasa. Karena apa? Di serial inilah kita akan mendapatkan semua berbagai macam vibe ala-ala kriminal kota New York di era tahun 1930-an, dan juga akan ada beberapa adegan mistis, brutal, supernatural, bahkan kriminal yang sangat tinggi banget dan juga sangat gothic. Oke, jadi ya well pas gue ketika nonton trailernya, jujur itulah yang gue dapatkan by the way. Dan juga di awal trailer tadi kita sempat mendapatkan ada si penampakan Mary Jane Watson. Oke, yang dimana Mary Jane-nya sesuai kepada versi komiknya Pak ya. Karena apa? Di versi komik Spider-Man Noir ini, Mary Jane ini merupakan seorang penulis striptease yang berada di klub malam Pak ya, yang dimana penggambarannya sangat berbeda banget dengan MJ yang kita kenal di film Spider-Man sebelumnya dan bahkan di versi komik utamanya Pak ya. Seperti itu, makanya ini juga sesuai kepada versi komiknya bahwa Mary Jane versi Noir ini itu adalah perempuan yang suka bekerja di klub-klub malam sebagai penyanyi dan juga sebagai penari striptease. Seperti itu ya, makanya ya bisa gua katakan bentuk dunianya bahkan semua ceritanya akan dibuatkan jauh lebih kelam daripada Spider-Man yang kita kenal ya. Maka pada akhirnya kisah ini dibuatkan dari sebuah series, dan bahkan serial Spider-Man Noir ini akan resmi mengeluarkan dua villain sekaligus. Yang pertama adalah Sandman, yang dimana Sandman alias Fleet Marko akan resmi menjadi villain utama di serialnya Spider-Man Noir, dan kemungkinan besar penggambarannya akan dibuatkan jauh lebih brutal dan bahkan cukup mengerikan di versi serial Spider-Man Noir yang satu ini. Mengingat penggambaran dunianya aja udah begitu kelam, apalagi semua villain-villainnya Pak. Waduh, gila sih, gila. Dan juga ada penampakan Silverman yang resmi akan diperankan oleh Brendan Gleeson, which is aktor ini pernah bermain sebagai
tokoh Mad Eye Moody di franchise Harry Potter ya. Wow, gokil banget sih. Gila. Akhirnya gue sebagai fans Spider-Man, jujur gue suka bagaimana hasilnya. Dan tadi sekilas kalau nggak salah ya, kita menemukan ada penampakan elektro yang dimana kita bisa melihat ada sebuah tangan yang mengeluarkan energi listrik yang sangat berbahaya, Pak. Bisa jadi ini adalah penampakan elektro tapi versi noirnya, Pak. Jadi bisa gua katakan kemungkinan di serial Spider Noir ini akan ada berbagai macam para villain-villain Spider-Man era noir yang resmi akan hadir dengan tampilan monsternya yang sangat mengerikan. Dan paling gua tunggu tuh adalah bagaimana penampakan Green Goblin versi monsternya ini ya. Karena kalau yang pas gua baca di versi komiknya aja, itu penampilannya sangat mengerikan dan bahkan cukup brutal. Oke, dan bahkan cukup disturbing buat ukuran untuk sekelas komik Marvel. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai serialnya Spider Noir untuk official teaser trailer yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.